Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan tetap bisa bersama-sama dengan saya di channel Lembaran Siroh untuk belajar Siroh Nabawiyah. Nah, di part sebelumnya kita sudah belajar raja-raja di Yaman. Nah, kali ini kita akan belajar raja-raja di Hiroh. Nah, teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung, selamat belajar, dan saya ucapkan salam kenal, dan mohon subscribe-nya agar tidak ketinggalan tidak ketinggalan video-video dari channel Lembaran Siroh. Dan perlu diketahui bahwa kita belajar siroh dari buku Siroh Nabawiyah atau sejarah hidup Nabi Muhammad dari kitab Ar-Rahiq Al-Maktum karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri yang telah memenangkan kompetisi dari kepenulisan Siroh Nabawiyah. Oke teman-teman, kita belajar raja-raja di Hiroh. Kita mulai dari bangsa Persia teman-teman. Oke, bangsa Persia bisa menguasai Irak dan wilayah-wilayah di sekitarnya setelah Cyrus yang Agung, yaitu di tahun 557 sampai 529 sebelum Masehi, itu dapat mempersatukan bangsanya. Nah, tidak seorang pun yang berani menyerangnya hingga muncul seseorang yang namanya Alexander dari Makedonia, itu di tahun 326 sebelum Masehi. Alexander ini mampu mengalahkan Darius I, raja mereka, dan menghancurkan persatuan mereka. Akibatnya negeri mereka terpecah-pecah dan dipimpin oleh raja-raja yang dikenal dengan Raja Tawaif. Mereka berkuasa di wilayah masing-masing teman-teman secara terpisah hingga tahun 230 sebelum Masehi. Nah, pada era kekuasaan raja-raja Tawaif ini, orang-orang Kohtan berpindah dan menguasai daerah-daerah yang subur di Irak. Mereka selanjutnya bergabung dengan keturunan Adnan yang juga berhijrah dan bersama-sama menguasai sebagian dari wilayah Eufrat. Nah, kekuatan bangsa Persia kembali bangkit di era Ardashir, pendiri pemerintahan Sasaniyah sejak tahun 226 Masehi. Dia berhasil mempersatukan bangsa Persia dan menguasai orang-orang Arab yang menetap di daerah pinggiran kekuasaannya. Hal ini mendorong orang-orang Udo'ah untuk berpindah ke Syam. Sementara itu, penduduk Hiroh dan Anbar tunduk kepada Ardashir. Nah, pada masa Ardashir tersebut, Judzaimah al-Waddah itu menguasai Hiroh, sebagian penduduk Irak, dan daerah kekuasaan Robi'ah dan juga Mudor. Ardashir merasa mustahil dapat menguasai bangsa Arab secara langsung dan mencegah mereka untuk tidak menyerang kekuasaannya kecuali dengan cara menjadikan salah seorang dari mereka bangsa Arab, teman-teman, yang memiliki kefanatikan dan loyalitas terhadapnya dalam membela sebagai kaki tangannya. Di samping itu, dia juga sewaktu-waktu bisa meminta bantuan mereka untuk mengalahkan raja-raja Romawi yang amat dia takuti. Nah, dengan demikian dia dapat menandingi tentara bentukan yang terdiri dari bangsa Arab juga, seperti apa yang dibentuk oleh raja-raja Romawi.
sehingga mereka berbenturan, yaitu berbenturan antara bangsa Arab Syam dan Irak. Dia juga masih mempersiapkan 1 batalion dari pasukan Persia untuk disuplai dan menghadapi para penguasa Arab pedalaman yang membangkang terhadap kekuasaannya. Judzaimah meninggal dunia pada tahun 268 Masehi. Nah, setelah kematian Judzaimah, Hiroh dikuasai oleh Amru bin Adi bin Nasr al-Lakhmi. Nah, dia merupakan raja pertama dari dinasti Lakhmi, sekaligus raja pertama yang mengambil Hiroh sebagai tempat tinggalnya. Peristiwa ini terjadi pada masa Kisra Sabur, Kisra Sabur bin Ardashir. Jadi anaknya Ardashir ini. Nah, sepeninggal Amru bin Adi, beberapa raja dari kalangan Lakhmi tetap berkuasa setelah di Hiroh hingga Persia dikuasai oleh Qubad bin Fairuz. Pada masa kekuasaannya muncullah seorang tokoh bernama Mazdak. Ia mengkampanyekan gaya hidup permisivisme, teman-teman. Banyak rakyatnya yang meniru gaya hidup ini. Begitu pula Qubad dari Persia. Qubad mengirim utusan kepada Raja Hiroh, yaitu Al-Munzir bin Ma'us Sama, mengajaknya untuk memilih jalan hidup ini dan menjadikan sebagai agama. Nah, jadi gaya hidup permisivisme ini dijadikan sebagai agama, teman-teman. Namun Al-Munzir menolak ajakan itu mentah-mentah dan arogan. Karena itu ia pun dicopot dari jabatannya sebagai pengganti Al-Munzir. Dia mengangkat Al-Harits bin Amru bil Hijr Al-Kindi setelah Al-Harits memenuhi ajakan Qubad untuk menerapkan gaya hidup Mazdakisme, teman-teman. Nah, pengganti Qubad adalah Kisra Anushirwan yang sangat benci gaya hidup ini. Dia membunuh Mazdak dan entah berapa banyak para pengikutnya. Dia mengangkat kembali Al-Munzir sebagai penguasa di Hiroh. Sebenarnya Al-Harits bin Amru memintanya, tetapi dia justru dibuang ke Darul Kalb dan tetap tinggal di sana hingga meninggal. Kekuasaan Anushirwan terus berlanjut sepeninggal Al-Munzir bin Ma'us. Munzir bin Ma'us Sama, teman-teman, hingga naiknya An-Nu'man bin Al-Munzir. Dia orang yang memancing kemarahan Kisra yang bermula dari adanya suatu fitnah hasil rekayasa Zaid bin Adi al-Ibadi. Nah, Kisra ini akhirnya mengirim utusan kepada An-Nu'man untuk memburunya. Maka secara sembunyi-sembunyi An-Nu'man menemui Hani bin Mas'ud, pemimpin suku Ali Syaiban, dan menitipkan keluarga dan harta bendanya. Setelah itu dia menghadap Kisra yang langsung menjebloskannya ke dalam penjara hingga meninggal dunia. Sebagai penggantinya, Kisra mengangkat Iyas bin Qobisyah at-Ta'i
dan memerintahkannya untuk mengirimkan utusan kepada Hani bin Mas'ud agar dia memintanya untuk menyerahkan titipan yang ada padanya. Namun Hani menolaknya dengan penuh keberanian, bahkan dia memaklumatkan perang melawan raja. Tak berapa lama tibalah para komandan batalion berikut prajuritnya yang diutus oleh Kisra dalam rombongan yang membawa Iyas tersebut. Sehingga kemudian terjadilah antara kedua pasukan itu suatu pertempuran yang amat dahsyat di dekat tempat yang bernama Zukor, dan pertempuran tersebut akhirnya dimenangkan oleh Bani Syaiban yang masih satu suku dengan Hani. Hal ini bagi Persia merupakan kekalahan yang sangat memalukan. Kemenangan ini merupakan yang pertama kalinya bagi bangsa Arab terhadap kekuasaan asing. Ada yang mengatakan bahwa hal itu terjadi tak berapa lama menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, sebab beliau lahir 8 bulan setelah bertahtanya Iyas bin Qobisah atas Hiro. Sepeninggal Iyas, Kisra mengangkat seorang penguasa di Hiro dari bangsa Persia yang bernama Az-Zazbah yang memerintah selama 17 tahun, yaitu dari 614 sampai 631 Masehi. Pada tahun 632 Masehi, tampuk kekuasaan di sana kembali dipegang oleh keluarga Lakhm. Di antaranya adalah Al-Munzir bin An-Nu'man yang dijuluki dengan Al-Ma'rur. Nah, ini umur kekuasaannya tidak lebih dari 8 bulan, sebab kemudian berhasil dikuasai oleh pasukan muslimin di bawah komando Khalid bin Walid. Nah, itu teman-teman. Jadi raja-raja di Hiro itu kurang lebih seperti tadi kita sudah sampaikan. Oke teman-teman, pada edisi kali ini cukup sekian. Kita nanti akan lanjutkan di part berikutnya di video yang berbeda, yaitu raja-raja di Syam. Maka dari itu tetap ikuti channel ini karena kita akan sama-sama belajar Sirah Nabawiyah. Oke teman-teman, saya doakan sehat selalu. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.